rise with the sun. And what? Halo Midikers, kembali lagi bersama Mimin di channel Movie Addict. Gimana kabarnya? Sehat? Di video kali ini, Mimin akan membawakan film animasi berjudul Guillermo del Toro's Pinocchio yang dirilis pada tahun 2022. Film ini berkisah tentang boneka kayu yaitu Pinocchio yang berusaha membahagiakan seorang laki-laki yang hidup sebatang kara setelah kematian putra semata wayangnya. Pinocchio bahkan rela mengorbankan nyawa demi laki-laki yang ia anggap ayahnya. Penasaran bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur ceritanya. Scene diawali dengan diperlihatkan seorang laki-laki paruh baya bernama Geppetto yang terlihat murung di depan sebuah batu nisan yang tak lain adalah makam anaknya yang bernama Carlo. Dahulu ia adalah anak yang periang dan begitu menyayangi Geppetto. Setelah kematian ibunya, Carlo hidup bersama Geppetto yang hanya bekerja sebagai pematung. Meski begitu, mereka hidup dengan damai dan bahagia. Suatu hari Carlo bersama Geppetto hendak pergi ke sebuah gereja untuk menyelesaikan pahatan patung salib. Carlo membantu Geppetto hingga menjelang malam. Di waktu itu pula, Carlo menunjukkan biji pinus kepada Geppetto. Ia berencana untuk menanamnya dan akan memahatnya menjadi sebuah boneka. Tak lama Geppetto mendengar suara pesawat perang yang biasa lewat di daerah itu. Merasa khawatir, Geppetto pun mengajak Carlo untuk pulang. Saat mereka keluar dari gereja, Carlo kembali ke dalam untuk mengambil biji pinusnya yang tertinggal. Lalu tiba-tiba sebuah bom jatuh tepat mengenai gereja hingga menyebabkan Carlo tewas saat itu juga. Semenjak kematian Carlo, Geppetto mulai kehilangan semangat hidupnya dan sering menghabiskan waktu di makam Carlo. Scene berganti memperlihatkan seekor jangkrik bernama Sebastian yang juga pendongeng tengah mencari tempat tinggal. Tibalah ia di sebuah pohon pinus di dekat makam Carlo. Di tengah kesibukannya menulis, Sebastian melihat Geppetto tengah duduk di depan makam Carlo. Tak jauh dari sana, terlihat gerombolan roh gunung tengah mengawasi Geppetto. Di tengah keputusasaannya karena merindukan Carlo, Geppetto menebang pohon pinus yang ditinggali oleh Sebastian. Dengan kesedihan dan amarahnya, Geppetto berniat membuat Carlo dengan pohon pinus itu. Sesampainya di rumah, Geppetto langsung memahat kayu itu tanpa memperdulikan Sebastian yang masih berada di dalamnya. Geppetto membuat wajah boneka itu semirip mungkin dengan wajah Carlo. Tak lama Sebastian yang masih berada di sana melihat roh gunung mendekati boneka Carlo. Lalu Sebastian dibuat kaget saat roh itu berubah menjadi peri dan mendekati boneka kayu itu. Sebastian pun berusaha menghentikannya karena di dalam boneka itu terdapat rumah Sebastian. Mendengar itu, sang peri malah meminta Sebastian untuk mengawasi boneka itu dengan imbalan apapun yang ia mau. Peri itu mulai meniupkan roh ke dalam boneka kayu itu untuk menemani Geppetto sebagai anaknya. Ia pun diberi nama Pinocchio. Keesokan harinya Geppetto mulai waspada melihat tanda-tanda orang telah masuk rumahnya. Tak lama ia terkejut melihat sebuah boneka kayu sedang berbicara dan memanggilnya ayah. Melihat benda-benda asing di sekelilingnya, Pinocchio pun mulai tertarik dan menghancurkan apapun benda yang ia pegang karena belum tahu fungsi dari benda yang ia pegang. Geppetto pun mengurungnya.
Mendengar Geppetto yang hendak pergi ke gereja, Pinocchio pun menyusulnya. Sesampainya di sana, semua orang yang ada di gereja merasa heran sekaligus ketakutan melihat boneka kayu itu bisa berbicara. Pinocchio pun berusaha menyelamatkan Geppetto yang mulai tersudut dengan mengatakan bahwa ia adalah manusia seperti mereka. Ucapan Pinocchio itu lantas membuat hidungnya semakin memanjang. Geppetto pun diusir dari gereja itu. Sembari memperbaiki hidung Pinocchio, Geppetto menjelaskan bahwa hidungnya memanjang karena ia berbohong. Tak lama seorang pendeta dan kepala desa dari gereja tadi datang menemui Geppetto. Melihat tingkah Pinocchio yang tidak disiplin, kepala desa pun menyarankan agar Geppetto mengirim Pinocchio untuk sekolah. Sementara itu, putra kepala desa yang bernama Candlewick mengusili Pinocchio dengan memintanya mendekati perapian. Alhasil, kaki Pinocchio pun terbakar. Saat sebelum tidur, Sebastian tak sengaja mengingat nama Carlo. Karena penasaran, Pinocchio pun bertanya kepada Sebastian mengenai Carlo. Keesokan harinya, Pinocchio dengan sepasang kaki barunya hendak berangkat ke gereja untuk membantu Geppetto menyelesaikan patung salib. Di tengah jalan, seekor monyet bernama Spazzatura tengah memasang baliho karnaval dan tak sengaja melihat Pinocchio. Ia pun lantas pergi melapor kepada majikannya yang bernama Volpe. Mendengar hal itu, majikannya senang bukan kepalang karena berpikir bahwa Pinocchio akan menjadi daya tarik yang besar agar orang-orang menonton pertunjukannya, mengingat pertunjukannya sudah mulai bangkrut. Sementara itu di gereja, Pinocchio yang sedari tadi membantu Geppetto tiba-tiba mempertanyakan mengapa orang-orang tak menyukainya. Ia merasa iri dengan patung Yesus yang sama-sama terbuat dari kayu tapi disukai oleh orang-orang. Berusaha mengalihkan kesedihan Pinocchio, Geppetto pun memberikan buku sekolah milik Carlo kepada Pinocchio. Pinocchio pun kembali bersemangat dan berjanji akan membanggakan Geppetto seperti Carlo. Sesaat sebelum tiba di sekolah, Spazzatura bersama Volpe menghampiri Pinocchio. Ia membujuk Pinocchio untuk tampil di pertunjukannya. Sebastian mengingatkan Pinocchio untuk sekolah dan mematuhi ayahnya. Meski sempat ragu, Pinocchio akhirnya menandatangani kontrak dan mengikuti Volpe. Tak lama si pendeta datang bersama kepala desa. Ia memberitahu Geppetto bahwa hari ini Pinocchio tidak datang ke sekolah. Mendengar itu, Geppetto pun merasa khawatir. Malam harinya, Pinocchio terlihat berada di tenda pertunjukan menikmati berbagai cemilan yang disukainya. Beberapa saat kemudian, pertunjukan pun dimulai. Pinocchio tampil menari dan membawakan sebuah lagu di atas panggung. Penampilannya itu pun sontak berhasil membuat semua audiens terhibur. Di waktu itu pula, Geppetto yang mencemaskan Pinocchio pergi mencarinya. Lalu ia menemukan buku Carlo tergeletak di sana. Dari situlah ia melihat kilau lampu pertunjukan karnaval. Tanpa basa-basi, Geppetto pun pergi ke sana dan berhasil menemukan Pinocchio. Merasa kecewa dengannya, Geppetto pun memarahi Pinocchio. Melihat itu, Volpe merebut Pinocchio dari genggaman Geppetto. Geppetto pun tak tinggal diam. Mereka berdua saling rebut sampai akhirnya Pinocchio terpental dan tertabrak mobil. Singkat cerita, Pinocchio yang telah mati diperlihatkan berada di dunia arwah. Ia bertemu saudara peri yang memberinya kehidupan. Menurutnya, Pinocchio bukan manusia dan tidak akan mati seperti Carlo. Ia akan selalu bisa hidup kembali dalam waktu yang telah ditetapkan. Sementara itu, jasad Pinocchio yang rusak telah berhasil diperbaiki. Lalu secara tiba-tiba, Pinocchio pun kembali hidup. Melihat hal itu, Volpe dan kepala desa memperebutkan Pinocchio karena
Pinocchio dianggap sebagai makhluk abadi dan tidak akan mati. Di tengah perdebatan itu, Geppetto pun membawanya pergi. Geppetto merasa terbebani dengan penalti yang harus dibayar kepada Volpe jika tidak ingin Pinocchio kembali bekerja. Dan juga rencana kepala desa untuk membuat Pinocchio sebagai veteran perang sukses membuatnya pusing. Ia melampiaskan kekesalannya kepada Pinocchio karena ia tidak tumbuh seperti Carlo, tapi malah menjadi beban untuknya. Tak ingin menjadi beban untuk Geppetto, Pinocchio pun memutuskan untuk bekerja kepada Volpe secara diam-diam. Ia pun membawa Pinocchio bersama rombongannya pergi ke tempat pertunjukan selanjutnya. Sebelumnya, Pinocchio memiliki perjanjian dengan Volpe agar ia mengirim penghasilan Pinocchio kepada ayahnya. Keesokan harinya, begitu tahu bahwa Pinocchio telah pergi, Geppetto langsung mendatangi tempat karnaval yang tanpa sepengetahuannya, Pinocchio dan yang lainnya telah berangkat pada malam hari. Sementara Pinocchio terus menjelajah untuk karnaval, Geppetto tidak pernah putus asa untuk menemukan Pinocchio di seluruh penjuru negeri. Pinocchio terus bekerja dengan giat dengan harapan bisa mengirimkan lebih banyak uang kepada Geppetto. Suatu hari, Pinocchio diberitahu bahwa mereka akan mengadakan pertunjukan di Catania. Pertunjukan kali ini begitu spesial karena akan dihadiri seorang pemimpin perang bernama Benito Mussolini. Untuk itu, Volpe pun melatih Pinocchio tanpa henti, bahkan ia tidak memperdulikan Pinocchio yang terlihat sangat letih. Di tempat lain, Geppetto tak sengaja menemukan brosur pertunjukan Pinocchio di Catania. Ia pun berusaha mencari kapal untuk menyeberang ke tempat itu, namun sayangnya tak satupun nahkoda yang mau berlayar ke sana karena jalan yang akan dilalui terkenal angker. Geppetto pun memohon pada seorang nahkoda untuk mengantarnya ke sana. Dan benar saja saat di perjalanan, kapal mereka tiba-tiba ditelan oleh seekor paus. Sementara itu, Pinocchio tak sengaja melihat Volpe tengah menghajar Spazzatura karena sebelumnya ia memberitahu Pinocchio bahwa Volpe tidak pernah mengirim uang kepada Geppetto. Melihat itu, Pinocchio pun mencoba menghentikan Volpe. Namun keadaan berbalik. Volpe yang telah tertangkap basah malah mengancam untuk menghancurkan tubuh Pinocchio. Di tempat lain, Geppetto terlihat menikmati berada di perut paus. Karena ia memiliki ruang yang sangat besar, bahkan Geppetto bisa memancing di dalamnya. Tak lama seorang pemimpin yang tak lain adalah tamu istimewa Volpe telah datang. Sesaat sebelum pertunjukan, Pinocchio dan Spazzatura terlihat merencanakan sesuatu untuk pertunjukan nanti. Tak lama pertunjukan pun dimulai. Secara tak terduga, Pinocchio menampilkan sebuah lagu yang terkesan jorok dan tidak menghargai pimpinan. Merasa tidak puas dengan penampilan Pinocchio, pimpinan itu pun lantas menyuruh bawahannya untuk menembak Pinocchio dan membakar seluruh atribut karnaval. Pinocchio pun kembali berada di alam roh. Ia menyombongkan diri karena ia tidak bisa mati. Mendengar Pinocchio yang begitu arogan, sang peri menyadarkan Pinocchio bahwa hidup abadi sangat menyiksa. Orang-orang yang ia cintai satu persatu akan pergi dan Pinocchio akan tinggal sendiri. Tak lama Pinocchio terbangun di dalam sebuah truk. Nampaknya si kepala desa tengah membawa Pinocchio bersama anak-anak lainnya ke markas perang untuk menjadi veteran perang. Sesampainya di sana mereka diajak melihat bagaimana prajurit senior berlatih. Karena malam semakin larut, mereka pun diminta untuk beristirahat. Saat yang lainnya sudah tertidur pulas, Candlewick terlihat takut dan khawatir. Pinocchio pun yang masih terjaga berusaha menenangkannya. Semenjak saat itu mereka berdua mulai akrab.
Keesokan harinya pelatihan pun dimulai. Mereka dibagi menjadi 2 tim. Siapapun yang bisa mengibarkan bendera lebih dulu, dialah pemenangnya. Singkat cerita, Candlewick dan Pinocchio berhasil sampai di tiang bendera secara bersamaan. Alih-alih bertengkar, mereka memilih untuk mengibarkan bendera bersama-sama. Melihat hal itu, ayah Candlewick murka dan menyebut Candlewick sebagai pengecut. Lalu ia menyuruh Candlewick untuk membuktikan keberaniannya dengan menembak Pinocchio dengan senjata asli. Candlewick pun menolak dan berusaha mengalihkan perhatian dengan menembakkan cat ke wajah ayahnya. Lalu tiba-tiba kubu musuh menyerang markas yang menyebabkan Pinocchio terpental jauh keluar markas. Saat terbangun, Pinocchio mendapati Volpe datang untuk balas dendam kepadanya. Ia mengikat Pinocchio di sebuah salib lalu membakarnya hidup-hidup. Beruntung Spazzatura tiba-tiba berubah pikiran dan membantu Pinocchio. Akibat kejadian itu mereka bertiga jatuh dari tebing dan Volpe pun tewas saat itu juga. Keesokan harinya, Pinocchio dan Spazzatura terombang-ambing di lautan. Tak lama mereka melihat seekor paus berukuran sangat besar. Paus itu dengan mudah menelan mereka berdua. Tak lama Pinocchio melihat sebuah kapal di dalam perut paus itu yang tak lain adalah kapal ayahnya. Mereka berdua pun bahagia bukan kepalang. Singkat cerita, mereka pun mulai memutar otak untuk dapat keluar dari tempat itu. Lalu tiba-tiba Sebastian melihat sebuah mercusuar. Dari sanalah ia memiliki ide untuk menyeberang menuju kerongkongan paus dengan memanfaatkan hidung Pinocchio. Pinocchio pun mulai berbohong untuk menumbuhkan hidungnya. Satu persatu dari mereka berhasil menyeberang. Sayangnya Pinocchio dan ayahnya sempat terjatuh dan beruntung saja mereka jatuh tepat di bagian dalam hidung paus sehingga mereka terpental melalui hidung paus. Secara tak terduga paus itu menelan Pinocchio kembali. Lalu paus itu kembali mengejar Geppetto dan yang lainnya. Melihat hal itu, Pinocchio berusaha meledakkan granat yang tersangkut di mulut paus. Paus itu pun akhirnya mati bersama Pinocchio, sementara Geppetto dan yang lainnya terpental ke dasar laut. Seperti biasa, Pinocchio bangkit di dunia roh. Ia meminta agar bisa kembali hidup saat itu juga karena ayahnya sedang dalam bahaya. Menurut peri penjaga, hal itu bisa saja terjadi jika ia berhasil menghancurkan jam pasir di depannya. Namun sebagai gantinya, Pinocchio tidak akan bisa bangkit lagi, alias ini akan menjadi hidup dan nyawa terakhir baginya. Tanpa pikir panjang, Pinocchio pun langsung menghancurkan jam pasir itu. Singkat cerita, Pinocchio berhasil menyelamatkan Geppetto. Sebastian dan Spazzatura pun ditemukan selamat di bibir pantai. Sayangnya nyawa Pinocchio tidak tertolong. Geppetto pun sangat sedih karena kehilangan anaknya untuk yang kedua kali. Tak lama tiba-tiba peri yang menghidupkan Pinocchio muncul di tempat itu. Geppetto memohon agar Pinocchio dihidupkan kembali. Sayangnya bahkan peri itu tidak bisa menghidupkannya. Sampai akhirnya Sebastian teringat janji sang peri untuk memberinya apapun jika ia bersedia untuk menjaga Pinocchio. Sebastian pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menghidupkan Pinocchio kembali. Be his son. That will do. Mereka pun hidup bahagia di rumah Geppetto. Seiring bertambahnya usia, Geppetto semakin menua dan akhirnya tiada. Begitu pula dengan Sebastian. Bertahun-tahun kemudian, ia ditemukan tak bernafas. Lalu Pinocchio meletakkan Sebastian di dadanya yang tak lain adalah tempat tinggal Sebastian sendiri. Selang beberapa tahun, Spazzatura pun juga menua dan akhirnya mati.
Tinggallah Pinocchio sendiri dengan fisik yang tidak berubah sama sekali. Lalu setelah kepergian semua keluarganya, Pinocchio pun pergi menghabiskan hidupnya menjelajah dunia. Dan disitulah film pun berakhir. Gimana nih Midikers? Filmnya cocok di rating berapa? Tulis di kolom komentar ya. Jika video ini menarik untuk kalian, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya, supaya Mimin lebih semangat lagi untuk update video menarik selanjutnya. Mimin ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.